Iya. Tekanan darah, ada pertanyaan gitu. Lansia tekanan darahnya itu tinggi katanya gitu. Kan kita mengklasifikasikan tekanan darah itu berdasarkan usia ya. Dari mulai bayi, dewasa sampai ke lansia kan. Selama tidak melewati batas dari normal si lansia di usianya dia, itu nggak apa-apa. Dan memang semakin bertambahnya usia, maka baseline-nya dia itu akan semakin naik. Baseline tekanan darahnya ya, itu akan semakin tinggi memang. Tapi tetap semakin tinggi pun ada range-nya. Dia di batasan mana yang toleransi. Ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengosongan ventrikel kanan. Yang mana? Yang ini. Oke. Ini kan diawali karena ventrikel kirinya kaku ya. Jadi ventrikel kiri kaku sehingga atrium menampung darah yang seharusnya disuplai ke ventrikel kiri. Nah, di waktu yang sama atrium kiri tetap mendapatkan suplai darah dari paru, ya kan? Jadi si atrium kiri ketambahan 2 darah, sisa ventrikel kiri dan yang dari paru. Over kan, yang atrium sebelah kiri. Akhirnya over di atrium sebelah kiri dia akan menyebabkan bendungan di paru. Oke? Bendungan di paru. Nah, di waktu yang sama ventrikel sebelah kanan tetap memberikan suplai darah. Iya nggak? Ke paru kan ventrikel kanan. Tapi ternyata di paru itu ada bendungan. Iya nggak? Ada bendungan kan di paru. Artinya ventrikel kanan tidak mampu mengosongkan darah di ventrikelnya. Oke, karena ada bendungan udah sistemik itu. Atrium masih suplai darah nggak? Tetap. Di waktu yang sama tetap ngasih darah gitu. Nah, ketika ventrikel kanan dan atrium kanan sudah kelebihan volume darah yang dia terima, maka itu yang disebut dengan gagal jantung sebelah. Kirinya udah kompensasi, udah ada kerusakan gitu. Udah. Kanan itu gagal jantung kanan itu kondisi akhir ya. Kalau kita bicara gagal jantung ya, gagal jantung kanan itu pasti akan disertai kerusakan sisi jantung sebelah kiri. Pasti. Tapi kalau gagal jantung kiri, belum tentu ada kerusakan sisi jantung sebelah kanan. Oke. Ada lagi? Yang demensia? Gimana? Bisa. Jadi dia gagal jantung nih, tapi yang kanan doang tanpa disertai riwayat gagal jantung kiri, bisa. Tapi yang kirinya tetap rusak. Kirinya. Jadi dia nggak ngelewatin fase gagal jantung kiri, langsung ke kanan, langsung ke sistemik. Tetap rusak, karena diawali dari situ masalahnya. Jadi kondisi gagal jantung ini, ya, saya coba nge-recap ya. Gagal jantung kiri maupun kanan, semuanya itu berawal dari kerusakan di ventrikel sebelah kiri. Itu. Ketika ada orang kena gagal jantung kanan, belum tentu dia dari riwayat gagal jantung kiri. Oke? Tapi sudah pasti ada kerusakan di bagian sebelah kiri. Oke? Itu aja poin. Jadi nggak usah bingung. Gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri itu dua hal yang berbeda. Gagal jantung kanan, gagal jantung kanan nggak harus didahului dengan gagal jantung kiri. Tapi
semua kondisi gagal jantung diawali oleh kerusakan di ventrikel sebelah kiri, baik dia enlargement ataupun stiffness. Oke. Ya. Pak, saya ingin bertanya, tapi ini lumayan personal sih Pak. Jadi mama saya itu dia ada kelainan di katup jantungnya. Terus keluhan sering ngalamin keluhan kayak bengkak, terus habis itu sesak napas. Tapi dokternya udah nyaranin untuk pasang ring, tapi mama saya tidak mau. Itu untuk biar supaya tidak makin parah dan menyebabkan heart failure ini, gagal jantung ini, apa yang mesti kita lakuin? Oke. Yang pertama, jadi ada kondisi orang tua ya. Ada satu kondisi orang tua, dia kelainan atau gangguan di katup. Cuma nggak clear ya katupnya stenosis atau regurgitasi. Iya. Nggak clear ya? Gangguan di katup aja gitu. Iya. Terus kemudian udah mulai muncul keluhan, bengkak di perifer, ada sesak. Dokternya udah nyaranin dipasang ring. Nah kalau misalnya udah disaranin dipasang ring, berarti itu ada masalah juga di pembuluh darahnya. Gitu. Kateterisasinya itu di mana sebenarnya? Pasang ringnya di mana? Pasang ring untuk membantu gangguan di katupnya atau gangguan di pembuluh darah lain. Kalau misalnya gangguan di pembuluh darah, berarti problemnya sebenarnya ada dua tuh. Gitu. Nah terus kemudian apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama, ya kita selesaikan dulu sumbatannya. Fisioterapi belum bisa sampai menyelesaikan itu. Gitu. Itu udah tanggung jawabnya dokter bedah kardiovaskular, BTKV. Udah BTKV. Jadi kalau misalnya disarankan yang lebih baik ikuti aja. Karena kalau pasang ring itu minimal invasif karena sayatannya itu cuma 1 cm di 2 titik, di sini sama di jantungnya. Ini untuk masukin selangnya, terus kemudian untuk niupin kateternya gitu ya, terus kemudian selesai. Nah, yang ditusuk di sini itu hanya untuk masukin kamera, memastikan bahwa itu udah sesuai. Tapi di beberapa kondisi pemasangan ring itu invasifnya sangat kecil sekali, dia cuma di tangan. Jadi cuma 1 doang luka sayatnya. Gitu. Terus kemudian setelah masuk, pasang ringnya selesai. Saran saya ikuti rekomendasi dokter. Gitu. Nah, terus kemudian setelah operasi apa yang harus dilakukan? Nah, setelah operasi itu kan berarti bendungannya sudah diselesaikan masalahnya. Setidaknya 50%. Pemasangan kateter itu tidak menyelesaikan problem bendungan 100%. Itu yang perlu kalian tahu. Ya, makanya ada yang masang ring itu sampai 6, 8 gitu. Karena nggak nyelesain masalah langsung tuntas. Yang bisa kita lakukan adalah memaintain kerja jantung supaya apa? Supaya pembuluh darah itu tetap terbuka. Artinya apa? Kita ngeresepin aktivitas fisik. Aktivitas fisik kita maintain. Terus kemudian yang kedua adalah jangan sampai masukin makanan-makanan yang membuat ada penumpukan lemak di pembuluh darah. 2 hal itu aja yang dikerjain secara konsisten untuk memaintain aktivitas fisik, untuk memaksimalkan kerja jantungnya, jadi pembuluh darah terbiasa untuk membuka. Terus kemudian jangan atau hindari makanan-makanan yang sifatnya itu bisa menyebabkan penimbunan lemak di pembuluh darahnya. Sehingga upaya yang kita lakukan untuk membuka itu nggak dihambat sama si makanan yang masuk. Terima kasih Bapak. Sama-sama itu. Saran saya sih ikutin saran dokter. Oke, ada lagi? Oke, sip, kalau gitu saya tutup kuliah kita pada pagi ini.